pengertian dari kewirausahaan. Secara umum, kewirausahaan sendiri merupakan suatu proses yang dalam melakukannya itu menciptakan hal-hal yang baru dengan cara yang kreatif, inovatif, sehingga memberikan manfaat bagi orang lain serta memiliki nilai tambah. Secara bahasa sendiri, kewirausahaan itu dibagi menjadi dua suku kata. Yang pertama wira dan yang kedua usaha. Wira sendiri berarti berjuang dan berani. Sedangkan usaha sendiri memiliki arti bekerja atau berbuat amal. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan itu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan keberanian dari seseorang sehingga dapat memunculkan semangat kerja bagi orang itu untuk memulai hal yang baru. Menurut beberapa tokoh yang ada, yang pertama, menurut Joko Untoro, beliau mengemukakan bahwa kewirausahaan adalah suatu keberanian yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan potensi yang ia miliki, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baginya. Jadi jelas ya bahwasanya kewirausahaan ini, seorang wirausaha harus memiliki jiwa keberanian. Dalam artian apa? Berani dalam pertama mengambil resiko, kedua berani mengambil kerugian. Kan jelas kan bahwasanya seorang pengusaha itu tidak akan selalunya utuh, tidak akan berjalan dengan mulus. Beliau masih akan mendapatkan suatu kerugian, suatu resiko yang berat nantinya, yang mereka harus bisa mengendalikan mentalnya seperti itu. Jadi itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh pengusaha. Dan yang kedua, di sini menurut tokoh Edi Suryanto, beliau mengemukakan bahwasanya usaha itu adalah kreativitas yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan hal-hal yang baru, memiliki nilai tambah yang baru, dan memberi manfaat kepada seseorang atau masyarakat lainnya dengan menampilkan suatu lapangan pekerjaan. Jadi seorang pengusaha bukan hanya mempunyai sifat berani, melainkan harus mempunyai sifat kreatif inovatif. Jadi pengusaha itu harus kreatif, harus inovatif, harus bisa memunculkan ide-ide yang baru, apa-apa yang baru yang bisa menghasilkan suatu keuntungan yang bisa dipetik nantinya. Jadi seperti itu. Selanjutnya mengenai teori kewirausahaan. Menurut M. Pekerti, seorang wirausaha itu atau entrepreneur itu selalu melibatkan dua unsur. Yang pertama adalah peluang, yang kedua adalah bagaimana cara menanggapi peluang. Yang pertama, peluang. Peluang itu apa? Peluang itu adalah sebuah kesempatan. Bagaimana kita memanfaatkan sebuah kesempatan? Kesempatan apa sih yang ada? Nah, sehingga kesempatan kecil bagi seorang entrepreneur itu merupakan kesempatan yang sangat besar. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara menanggapi sebuah peluang tersebut. Nah, kalau orang yang tidak mempunyai jiwa entrepreneur, maka akan menganggap sebuah peluang kecil itu udah hal yang biasa, itu sudah biasa. Tetapi jika sudah mempunyai jiwa entrepreneur, maka dia akan menganggap sebuah peluang kecil itu adalah sebuah peluang yang sangat besar, dan dia akan melakukan peluang tersebut, akan menggunakan kesempatan tersebut untuk membuka usaha atau membuka bisnis. Dengan adanya peluang tersebut, maka dia bisa menciptakan lingkungan kerja untuk orang lain, membantu orang lain, kemudian mencukupi kebutuhan-kebutuhan orang yang diperlukan pada era sekarang. Nah, teori yang pertama pada teori kewirausahaan adalah teori ekonomi. Nah, apa itu teori ekonomi? Teori ekonomi adalah teori yang selalu mengemukakan pendapat tentang kebutuhan apa saja sih yang kita butuhkan pada era digital ini, sehingga sangat diperlukan sekali untuk bertanya pada diri kita, apa sih keperluan apa yang akan dibutuhkan yang akan mendatang, sehingga membuka peluang bagi para entrepreneur untuk membuka usaha atau Jadi teori kewirausahaan yang kedua adalah teori sosiologi, di mana teori sosiologi ini adalah teori yang membedakan individu satu dengan individu yang lainnya berdasarkan suku, ras, agama, dan tingkat sosial.
di mana apabila seseorang dipandang rendah di tingkat sosialnya oleh kaum-kaum elit, maka kemungkinan besar orang-orang yang dipandang rendah tingkat sosialnya tersebut akan mendapatkan peluang kewirausahaan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena ketika seseorang dipandang rendah dalam tingkat sosialnya, dia akan merangkak dan selalu berjalan untuk bisa beralih dari tingkat sosial yang rendah menuju tingkat sosial yang lebih tinggi, yang sepadan dengan kaum-kaum yang elit, seperti itu. Teori yang ketiga adalah teori psikologis, di mana teori psikologis ini adalah teori yang berasalkan dari dalam diri seorang individu itu. Apabila seorang individu itu memang memiliki bakat kewirausahaan, maka dia akan sukses dalam berwirausaha. Contohnya saja Bapak Khairul Tanjung, di mana Bapak Khairul Tanjung bukanlah seorang anak yang berasalkan dari keluarga pebisnis, bukan seorang anak yang berasal dari keluarga wirausaha, namun kenyataannya dia memiliki bakat tersebut dan bisa sukses sehingga memiliki banyak bidang-bidang kewirausahaan seperti Transmart dan lain-lainnya. Teori yang keempat yaitu teori perilaku. Wesper berpendapat yaitu memandang perilaku wirausaha sebagai kerja. Wesper juga berpendapat ada 3 hal yang bisa membuat orang itu berhasil dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu pilihan tempat kerja sebelum melakukan wirausaha. Contohnya seperti misal kita mau menjual suatu makanan, kan tidak mungkin jika kita melakukan wirausaha tersebut di tempat-tempat yang sepi. Yang kedua yaitu adalah pilihan bidang dan juga kerjasama sama sesama orang lain. Misal kita membuka usaha suatu restoran, kemudian bagaimana kita bisa melakukan kerjasama dengan orang lain agar bagaimana restoran kita bisa lebih maju dan bisa menghasilkan produk-produk yang baru. Yang ketiga yaitu dapat mengamalkan manajemen yang tepat. Maksudnya di sini manajemen yaitu kita bisa memodalkan dengan uang, usaha, tenaga agar mencapai kepuasan tertentu. Selanjutnya ada Daker yang memandang suatu kewirausahaan sebagai perilaku bukan sifat kepribadian. Kewirausahaan adalah praktek kerja yang bertumpu pada suatu konsep atau teori bukan intuisi. Oleh karena itu, kewirausahaan dapat dipelajari secara sistematik dan perinci. Duker juga berpendapat ada 3 hal yang bisa membuat orang tersebut itu berhasil, yaitu yang pertama inovasi bertujuan. Misalnya di sini orang tersebut bisa berimajinasi bagaimana dia kreatif dalam berpikir bagaimana usaha tersebut bisa berhasil. Yang kedua yaitu strategi wirausaha. Maksudnya di sini seorang tersebut turun ke lapangan bagaimana dia bisa mengikuti tren-tren yang ada dan bagaimana dia bisa menciptakan suatu usaha yang baru, produk yang baru. Yang ketiga yaitu sama halnya yang berpendapat dari Wesper yaitu dapat memanage bagaimana suatu modal itu dari uang, dari usaha dan tenaga agar mencapai tujuan yang tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri wirausaha. Yang pertama ciri wirausaha yaitu berani mengambil resiko. Ketika kita berwirausaha ada 2, yaitu kalau tidak gagal ya sukses. Nah, ketika gagal itu bukan berarti kita berhenti untuk berusaha, akan tetapi kegagalan adalah proses menuju perubahan. Yang kedua, seorang wirausaha selalu menghasilkan karya-karya yang terbaru, karya-karya yang lebih baik untuk konsumen, untuk masyarakat, lebih-lebih kepada negara dan bangsa Indonesia kita ini. Jadi seorang wirausaha selalu berinovasi bagaimana menciptakan atau menghasilkan karya-karya yang baik, yang bagus. Kemudian yang ketiga yaitu antisipasi terhadap akomodatif dan lingkungan.
Jadi seorang wirausaha selalu melihat jangka yang panjang, selalu melihat masa depan. Lakukah produk kita, lakukah barang-barang kita di masa yang akan datang? Nah, ciri wirausaha selalu memikirkan seperti hal yang sudah saya sampaikan. Kembali lagi ke nomor 2, inovasi. Yang terpenting inovasi, selalu menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Itu dari saya, terima kasih. Ciri wirausaha yang tangguh itu ada 4. Yang pertama, berpikir dan bertindak strategis terhadap perubahan dalam berusaha mencari peluang keuntungan. Yang kedua, selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan melalui berbagai macam keunggulan dalam memuaskan pelanggan. Yang ketiga, berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dan yang keempat, selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan. Nah, itu dia ciri-ciri wirausaha yang tangguh.